Beberapa hari yang lalu saya buka salah satu website bisnis edukasi online punyanya Raymond Chin. Dan di situ salah satu programnya ada sebuah workshop yang materi awalnya itu dia sampaikan sendiri, yaitu adalah founder mindset. Dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang kurang lebih mirip-mirip. Tapi sebagai disclaimer, saya belum masuk ke acaranya Sevenpreneur, jadi saya nggak tahu isinya apa. Tapi di sini saya akan membahas sesuatu yang kurang lebih mirip tentang founder mindset. Cuman satu aja gitu materi di sini. Dan tenang aja, ini bukan tentang hustle, konsisten, kemudian grinding, kerja keras dan lain sebagainya gitu. Bukan hal seperti itu. Ini mindsetnya lebih ke arah fundamental bisnis. Jadi fundamental bisnisnya itu apa? Solve people problem and make money. Itu kalimat itu. Jadi ada dua kalimat. Yang pertama itu adalah solve people problem gitu. Orang-orang kebanyakan itu, kalau kamu entrepreneur pemula gitu seperti saya mungkin, fokus utamanya itu adalah gimana caranya saya bisa dapetin uang, gimana saya bisa dapetin 100 juta, 200 juta, 1 miliar per bulan dan sebagainya gitu. Emang benar tujuannya kita itu, goals kita bikin bisnis itu kan dapetin uang juga. Tapi yang jangan dilupakan gitu di awal-awalnya, sebelum make money, di awalnya itu seperti kalimat yang tadi saya katakan, solve people problem, atau artinya selesaikan masalah orang lain gitu. Saya kasih contoh perusahaan di luar, misalkan air minum lah, air minum, aqua, lemon mineral dan lain sebagainya gitu. Kan kita orang-orang itu, kita manusia orang ya yang belinya, kita manusia itu butuh air. Bisa sih kita dari air pump misalkan, terus kita filter ataupun kita masak dulu airnya terus kita minum, kan itu lama banget ya. Itulah kenapa ada perusahaan kayak Aqua, Mineral dan sebagainya gitu, menyediakan yang mudah gitu. Jadi langsung aja kamu tinggal beli, masuk pasang galonnya mungkin, dan langsung minum, udah nggak harus ngapa-ngapain lagi gitu. Karena kita lihat tadi kebutuhannya, kita punya problem gitu, manusia butuh minum. Oke, manusia butuh minum, solvingnya itu kayak gimana? Ya kita jualan air minum gitu. Maksudnya itu perusahaan airnya itu jualan air gitu, air yang bisa langsung diminum. Nah itu solve people problem. Jadi solving dulu, baru kalau mereka udah emang ini membantu saya nih, kamu tinggal kasih harga aja, udah sesimpel gitu mindset dari foundernya itu. Jadi jangan fokus dulu, saya make money online, saya harus jualan apa, harus jualan service, saya harus bikin software misalkan, saya pengen bikin kayak Facebook gitu, pengen perusahaan besar yang kayak gitu. Nggak ada masalah beneran, cuman balik lagi, apa sih masalah yang kamu selesaikan itu. Seperti yang saya lakukan, misalkan saya melakukan itu sebuah one-on-one mentoring gitu. Saya punya one-on-one mentoring yang ngajarin fundamental bisnis. Kan orang-orang yang lebih tepatnya bisnis edukasi online gitu, kan orang-orang itu kan nggak ngerti bisnis sama sekali gitu ya. Mereka ngertinya, oh saya harus jualan, saya harus jual pinggir jalan, saya harus buka toko, saya harus apa ya, cari produk dan sebagainya. Tapi yang dilupakan itu fundamentalnya gitu. Seperti produknya itu untuk siapa gitu, avatarnya maksudnya, target market, kemudian marketingnya kayak gimana, kemudian ada funnelnya gitu, kemudian cara akuisisi customer itu caranya kayak gimana sih, apakah pakai iklan, apakah pakai konten seperti yang saya lakukan ini, hitung profitnya kayak gimana gitu, hitung lifetime value-nya kayak gimana. Pokoknya kalau saya bahas di sini nggak akan panjang gitu, tapi intinya kayak gitu. Entrepreneur pemula itu biasanya itu nggak ngerti gitu gimana caranya mulai bisnis itu. Jadi mereka ngikutin aja gitu orang lain kayak gimana, dan belum tentu mereka paham maksudnya itu kayak gimana. Jadi belajar dari fundamental dasarnya itu, yaitu ini, solve people problem gitu. Orang lain punya problem apa? Saya sekarang ini lagi ngejarin suatu project buat bantuin agen properti. Oke, saya ambil contoh yang ini ya. Oke, agen properti ini bisa edukasi online juga BTW. Agen properti itu apa sih yang jadi masalah di agen properti? Apakah propertinya? Apakah cara follow up-nya mungkin, ataukah butuh software, atau butuh prospek gitu. Kamu bisa tanya dulu, atau tanya ChatGPT juga, bisa aja gitu. Pokoknya riset market dulu, apa problemnya. Jadi kita itu kan dari yang tadi saya katakan, solve people problem.
people-nya itu siapa, tentuin dulu gitu. Apa orang-orang secara general, apakah lebih bagusnya niche sih, seperti yang tadi untuk agen properti. Ya udah, agen properti apa ya, ditanyakan apa masalah yang mereka hadapi gitu. Apakah susah closing, apakah gak bisa follow up, apakah gak bisa public speaking, apakah prospek gitu. Oke, saya pilih salah satunya. Tinggal pilih salah satu. Anggaplah saya pilih yang prospek. Sekarang ini saya lagi bantuin agen properti buat cariin prospek itu. Oke, cariin prospek orang-orang properti itu kayak gimana sih? Oh, pakai Facebook Ads. Ya udah, saya belajar Facebook Ads gimana caranya agar orang-orang di agen properti itu bisa dapetin prospek. Caranya kayak gitu. Kalau saya bisa bantuin mereka mencapai goals yang mereka inginkan, yaitu adalah dapetin banyak penjualan di propertinya, salah satunya aja gitu. Bisa dari bantu cari prospek, bisa bantu bikin website misalkan untuk agen properti. Gak usah semuanya gitu, pilih salah satunya aja gitu. Apa masalah yang mereka punya itu, pilih salah satu. Contoh juga yang lainnya. Tadi ngomongin yang tadi, saya bantuin mereka itu dapetin prospek itu lewat Facebook Ads gitu. Jadi kalau saya ngajarin mereka caranya pakai Facebook Ads buat dapetin prospek, ya tentunya saya akan bayar gitu. Itu contoh yang pertama, atau contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Yang pertama itu yang Aqua itu. Contoh yang kedua, contoh yang berikutnya itu, misal kamu itu mau bantuin mahasiswa gitu. Oke, jadi mahasiswa itu punya masalah apa sih? Kita itu gak bisa agak terlalu super gitu. Kita bantuin semua orang dan semuanya bisa gitu. Agak susah gitu. Jadi kita itu harus fokus dulu di satu target market. Kemudian kita bantu mereka menyelesaikan target market lagi, menyelesaikan problem yang mereka miliki. Jadi jangan contoh mahasiswa lah, pria gitu, umur 20 tahunan, apa yang mereka butuhkan gitu. Problem mereka itu apa? Problem mereka itu misalkan terlalu banyak buang waktu, misalkan gak produktif, kemudian punya masalah cari pasangan, gak bisa cari pasangan, kemudian punya masalah dapetin cuan. Ini saya bantuin juga. Kalau kamu tertarik bisa klik link deskripsi btw. Kemudian pria itu punya masalah apa lagi? Punya masalah kecanduan gadget misalkan, kecanduan merokok, kecanduan judol misalkan. Kemudian kecanduan porno, anggaplah seperti itu. Ya udah, kamu udah tahu mereka itu punya banyak masalah. Kamu pilih salah satu aja. Seperti saya. Saya bantuin laki-laki buat bisa dapetin income dari bisnis edukasi online. Itu kan saya cuman benerin satu aja gitu. Satu masalah yang dialami pria, contohnya kayak gitu ya. Masalah yang kamu bisa selesaikan itu apa sih? Terutama kalau kamu mulai bisnis edukasi online ya. Ini sebenarnya bisa untuk apapun gitu. Contoh yang paling biar jelas ya, biar saya bisa katakan sebelumnya juga di video sebelumnya, bahwa semua bisnis online itu works gitu. Tinggal kamu aja pilih yang maunya. Tapi kalau bisa edukasi online ya, biar kamu bisa di program saya. Tapi dibalik semua itu gitu, anggaplah kamu mau bantuin seperti biasa ya, turunin berat badan gitu. Ini paling gampang dimengerti semua orang. Jadi saya gampang nyampeinnya gitu. Oke, kamu mau bantuin orang turunin berat badan. Solve people dulu gitu. Problemnya itu mereka punya kelebihan berat badan, mereka ingin turun berat badan. Apa sih solusi yang kamu tawarkan itu? Kan itu people-nya udah ada. Orang-orang yang gemuk punya problem berat badan. Shopping itu bisa macam-macam gitu. Kamu mau bikin software buat olahraga gitu. Kamu aplikasi maksudnya. Kamu mau bikin komunitas berbayar, kamu mau bikin ebook, kamu mau bikin gym gitu, gym offline. Kamu mau bikin private coaching misalkan, private coaching offline, private coaching online, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bukan masalah tentang bisa juga produk fisik juga bisa sebenarnya. Kayak kamu sediain baju, sediain alat olahraga mungkin biar bisa latihan di rumah dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan masalah di produknya, bukan masalah di servisnya. Apa yang kamu jual? Saya mau menjual barang ini nih, barang olahraga misalkan di Tokopedia atau di Shopee gitu.
gak ada masalah gitu. Barang yang kamu jual tuh gak ada masalah. Kamu mau jual barbel gitu, mau jual baju olahraga, mau jual komunitas, mau bikin aplikasi gitu, semuanya sama gitu. Kalau bisa kamu mulai bisa edukasi online ya, biar lebih simpel gitu. Tapi ya kayak gitu, prinsip yang utamanya itu jangan di uangnya dulu. Uang memang penting gitu. Saya juga bikin bisnis bikin konten kayak gini buat promosi produk yang saya miliki gitu. Semua juga kayak gitu. Kalau kamu lihat influencer di luar sana yang jualan kelas gitu, sama gitu. Mereka bikin konten selain untuk berbagi ya, dan saya pengen berbagi juga gitu. Jadi 99% itu kita berbagi secara gratis, dan 1%-nya yang mau take action gitu, yang mau belajar lebih lanjut dan dibimbing, ya mereka bisa beli kelasnya gitu. Jadi gak ada masalah gitu, kamunya terbantu dengan kelas yang dimiliki gitu, dan jadi sama-sama untung gitu. Saya bisa dapetin uang, ataupun kamu juga kalau kamu mau bisnis gitu, anggaplah kamu kayak tadi bisnis menurunkan berat badan gitu, kamu bikin komunitas anggaplah gitu. Kalau bikin komunitas itu kan bermanfaat bagi dua arah gitu. Bagi kamunya itu kamu bisa dapetin uang, dan bagi orang yang beli komunitas kamu, yang join komunitas yang kamu miliki itu, anggaplah 100.000 per bulan, anggaplah seperti itu. Mereka juga bisa dapat panduan gitu, panduan biar mereka turunin berat badan. Kamu kasih tahu cara dietnya kayak gimana, cara olahraganya kayak gimana, dan sebagainya. Jadi sama-sama diuntungkan gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Inti video kayak ini adalah jangan fokus di uangnya terlebih dahulu gitu. Next di uangnya memang jadi goals kita, semua goals kita itu kayak gitu. Tapi jangan dilupain gitu, mindset utamanya itu adalah kita membantu orang lain menyelesaikan masalah yang mereka punya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kamu bisa komen aja di bawah mau video apa yang bisa saya bahas nantinya. Kalau kamu tertarik mulai bisa edukasi online, bisa cek juga di link deskripsi. Oke, segitu dulu, sampai jumpa.